sunnah, mengikuti hidayah, tidak mengikuti hawa nafsu. Allah kagum kepada seorang pemuda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Maka ini makna dari hadis ini. Dan dijadikan oleh Al-Maqdisi hadis ini pendalilan sifat al-ujub, sifat kagum. Maka di sini ada tambihat, beberapa peringatan. Pertama, sifat al-ujub. Bolehkah kita menyifatkan untuk Allah kagum kepada hambanya? Jawabnya boleh, jika pendalilannya sahih. Maka pendalilan hadis yang disebutkan oleh Al-Maqdisi di sini, ya'jabu rabbuka minasyabi laisat lahu sabwah, bahwa Allah kagum dan Allah kagum kepada pemuda yang mana pemuda itu tidak mengikuti hawa nafsu tetapi mengikuti sunnah. Hadis ini hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani dan yang lainnya dari jalan Qutaibah bin Sa'id dari Ibnu Lahiyah an Abi Ashanah an Uqbata ibni Amirin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam innallaha jalla wa ala ya'jibu minasyabi laisat lahu sabwah. Di dalam hadis ini sanadnya dhaif. Indak ya Hudzaifah, kenapa dhaif? Sanadnya ada siapa? Siapa di sanadnya? Abdullah bin Lahiyah. Maka Abdullah bin Lahiyah rawi yang dhaif. Disebutkan oleh Abu Zur'ah dan yang lainnya dia dhaif. Sebelum terbakar kitabnya dan setelah terbakar kitabnya sama. Sebagian ulama mengatakan periwayatan sebelum kitabnya terbakar hasan, karena dia hasanul hadis. Maka sebagian para ulama memberikan tafsir siapa yang meriwayatkan setelah terbakar dan sebelum terbakar. Namun seperti Abu Zur'ah dan yang dhahir Yahya ibnu Ma'in, kedua imam ini melihat bahwa Ibnu Lahiyah dhaif sebelum terbakar kitabnya, apalagi setelah terbakar kitabnya hancur hafalannya. Bismillah. Dan ini adalah madhab Syekh kami Muqbil, sehingga Ibnu Lahiyah jika dia meriwayatkan dari hadis maka didhaifkan. Selain itu dia mudallis, dan di sini meriwayatkan an Abi Ashanah, maka sanadnya dhaif dengan tadlis juga. Lalu kalau begitu, tambih yang kedua, bagaimana hadis ini dhaif? Dan Ibnu Qudamah di Lum'atul I'tiqad beristidlal dengannya. Maka kita katakan hadis ini dhaif. Naam, dhaif. Namun istidlal tentang sifat al-ajab, kagum, telah banyak pendalilan di tempat-tempat yang lain selain hadis ini. Yang pertama, bahkan di dalam Al-Quran. Awas, kita akan masuk kepada Al-Quran yang mana di sini ada ikhtilaf al-qiraah. Maka di sini kenapa kita pentingnya memahami qiraah sab'ah, qiraah asyarah? Karena wajah pendalilan dari Al-Quran, Al-Quran adalah sumber pendalilan. Ada qiraah membaca marfu, ada qiraah membaca mansub, dan maknanya berbeda. Dari situ diambil istinbat. Pendalilan dari qiraah demikian dan demikian dibaca marfu atau dibaca mansub, wajah pendalilannya jelas seperti itu. Sehingga di sini kita mulai belajar bahwa Al-Quran yang ada pada kita dari hafalan Hafiz an Asim, maka kadang-kadang kita beristidlal bukan dari yang kita hafal, tetapi qiraah yang lain. Contohnya di sini. Maka pendalilan di Al-Quran tentang permasalahan al-ajab telah datang di dalam surat As-Saffat.
Di qiraah Hafs an Asim, bal ajibta wa yaskharun. Bal ajibta wa yaskharun. Telah ditambih oleh Imam At-Tabari. Imam At-Tabari adalah seorang muhaddis dan mufassir, ahli tarikh juga, dan ahli qiraah. Maka Masya Allah, ulama di zaman dulu lengkap ilmunya. Ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu qiraah, ilmu yang lainnya. Maka jangan magrur wahai dai salafi. Yang penting manhaj. Ternyata tidak mempunyai ilmu-ilmu yang lain. Alhamdulillah, kita katakan itu sangat penting. Namun please, bagi dai salafi untuk juga memperdalam ilmu-ilmu yang lain, karena pintu-pintu ilmu itu sangatlah luas. Tidak cukup dengan manhaj saja. Alhamdulillah, kita ashabul manhaj, namun kita juga harus mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Janganlah qiraah diambil oleh orang-orang sufi, lughatil arabiyah diambil orang-orang sufi. Maka mereka sangat ahli dalam nahwu dan dalam sarf dan dalam qiraah. Ahlu sunnah manhaj saja. Tidak seperti itu. Masalah jarah wa ta'dil kembali ke ahli sunnah salafi, tukang jarah. Adapun qiraah kembali ke sufi. Kemudian lughah arabiyah, nahwu kembali ke sufi. Tidak. Kita sebagai ahli sunnah di jalan yang hak, maka kita lebih harus lagi memperdalam ilmu hadis, ilmu lughah arabiyah, ilmu qiraah dan yang lainnya. Maka kita lebih aula dari mereka orang-orang yang tidak mempunyai manhaj yang hak. Kita ahli sunnah lebih aula dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada kita. Berkata Imam At-Tabari, adapun qiraah di dalam Al-Quran, bal ajibtu wa yaskharun bidomit ta, dan qiraah bal ajibta wa yaskharun, maka kata Imam At-Tabari ada dua qiraah. Qiraah dari ahli Kufah dan ahlul Madinah wal Basrah, semuanya berbeda. Lalu bagaimana jika berbeda? Maka dikatakan innahuma wa in akhtalafa maknayahuma faqul wahidin min ma'anaihi sahih. Maka dari dua qiraah ini, meskipun berbeda dan maknanya berbeda, namun maknanya keduanya sahih. Maka disebutkan jika dibaca dengan mansub, bal ajibta wa yaskharun, domirta kembali kepada Muhammad. Maka yang membaca ajibta qiraah Hafs an Asim, maknanya tidak ada wajah pendalilan sifat ujub untuk Allah, tetapi disebutkan bal ajibta wa yaskharun, maka kamu telah kagum wahai Muhammad. Domirnya anta kepada Muhammad. Ini qiraah Hafs an Asim. Maka qiraah Hafs an Asim tidak ada wajah pendalilan di qiraah ini untuk sifat kagum, al-ajb, untuk Allah. Kemudian kata Imam At-Tabari, adapun jika dibaca marfu, maka menjadi bal ajibtu wa yaskharun, maka dhamir itu kembali kepada Allah. Maka maknanya waqad ajaba rabbuna min adimin maqalahul musyrikun fillah wa sakhiral musyrikuna mimma qaluhu. Maka wajah pendalilan kalau begitu di qiraah bukan qiraah Hafs an Asim.
Lalu qiraah bal ajibtu wa yaskharun, qiraah siapa? Pertama qiraah Al-Kisai, riwayat Ad-Duri anil Kisai, yang sering kita baca dengan imalah wadduha wal laili idza saja. Itu qiraah Al-Kisai. Mereka membaca bal ajibtu, maka maknanya Allah mengagumi. Di sini bisa dikatakan Allah terheran-heran, seperti itu. Bal ajibtu. Dan qiraah Hamzah juga. Maka ada dua qiraah Hamzah dan qiraah Al-Kisai. Dan qiraah Hafs an Asim dibaca dengan bal ajibta, tidak ada wajah pendalilan. Maka bagi yang membaca bal ajibtu, maknanya adalah aku, kata Allah, terheran-heran. Dan yang dibaca qiraah Hafs an Asim bal ajibta, maka ajibta anta ya Muhammad. Bal ajibta ya Muhammad. Tapi bal ajibtu fahuwa ikhbar anillahi jalla wa ala. Dan begitu pun telah diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir, dan juga oleh Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi, yang mana sanadnya diriwayatkan oleh tiga ini, At-Tabrani, Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Sanadnya bertumbuh kepada Sufyan anil A'mash an Ibrahim an Abdullah bin Mas'ud. Maka sanadnya sahih. Sufyan dari Al-A'mash siapa? Ats-Tsauri. Al-A'mash mudallis namun meriwayatkan dari Ibrahim. Berarti siapa? Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai min asbatinas dari Al-A'mash. Maka tidak berpengaruh, sanadnya bersambung. Berkata Al-A'mash dari Ibrahim Ibnu Yazid An-Nakhai dari Abdullah bin Mas'ud, annahu qara'aha bal ajibtu wa yaskharun. Lihat bagaimana Ibnu Mas'ud membaca qiraah yang setelah itu masyhur dari Al-Kisai. Bal ajibtu, bukan bal ajibta, tetapi bal ajibtu wa yaskharun. Maka qiraah ini dengan sanad yang sahih dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud. Maka sanadnya sahih untuk menguatkan kepada kita bahwa qiraah Al-Kisai dengan rafa' bal ajibtu, ini poin pendalilan yang dipakai oleh ahlu sunnah tentang sifatul ajab untuk Allah Jalla wa'ala. Maka dari situ banyak para ulama beristimbat, seperti Abu Ya'la Al-Farra setelah menyebutkan riwayat-riwayat dari qiraat, maka beliau mengatakan bahwa al-ajab dari sifat Allah Jalla wa'ala. Dan begitu pun Al-Asbahani di dalam Al-Hujjah mengatakan bal ajibtu wa yaskharun, bahwa Allah mengabarkan atas dirinya. Dan pendalilan yang lain dari Al-Quran juga di dalam surat Ar-Ra'd. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum a idza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid. Maka di sini wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Maka jika kamu merasa heran, fa'ajabun qawluhum, maka merasa heran pula dari ucapan mereka.
Maka jika mereka telah menjadi tanah, apakah kami akan mengembalikan mereka menjadi bentuk yang baru? Mana wajah pendalilannya telah datang tafsir dari salaf. Disebutkan oleh Qatadah Ibnu Di'amah di saat membaca ayat ini, wa in ta'jab fa'ajabu qauluhum. Berkata Qatadah rahimahullah, fa'ajaba qaulahum ay ajaba Rahman tabaraka wa ta'ala min takdzibihim bil ba'tsi ba'dal maut. Maka Allah merasa terheran-heran bagaimana orang-orang kufar mendustakan hari kebangkitan, padahal itu perkara yang sangat mudah bagi Allah. Maka di saat mereka mengatakan aidza kunna turaban,